Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Yuda Said Pratama dari kelas 11 Listrik 2, nomor urut 32, asal sekolah SMK Negeri 2 Kebumen. Di sini saya akan membawakan pidato tentang keutamaan membaca Al-Quran. Pertama-tama mari kita ungkapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dengan ikhlas menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim, juga bisa menjalankan amal-amal kebaikannya sebagai orang Islam yang taat seperti halnya membaca Al-Quran. Selanjutnya, sholawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kita haturkan kepada beliau beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Karena berkat perjuangan beliau, kita termudahkan untuk mengenal Islam, sebuah agama yang berpedoman pada Al-Quran. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah termasuk mukjizat Nabi kita tercinta, di mana keasliannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Al-Quran juga mempunyai banyak keistimewaan dan keajaiban terkandung di dalam dan tidak terdapat pada kitab atau buku lainnya. Membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah yang memiliki nilai pahala per hurufnya dan mengandung banyak keutamaan. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah sebagaimana berikut. Keutamaan pertama yaitu agar kita mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77. Hadirin yang berbahagia, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan diberi petunjuk dalam setiap urusan kita sehari-hari. Baik urusan bergaul dengan manusia, urusan perjodohan atau keluarga, urusan berusaha atau bekerja, urusan mempergunakan harta, bahkan urusan hutang pihutang pun Allah tunjukkan semuanya melalui Al-Quran. Tinggallah kita semua mau atau tidak mengambil petunjuk-petunjuk itu. Kalau saja kita mau, hidayah dan rahmat Allah akan diturunkan kepada kita, baik berupa kemudahan di dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan keakhiratan. Hadirin rahimakumullah. Keutamaan kedua dari keutamaan membaca Al-Quran yaitu sebagai penawar atau obat menyembuh, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyu wa arabi qul huwa lillazina amanu hudaw wa shifaa wallazina la yu'minuna fi azanihim waqru wa huwa alaihim amma ulaika yunadawna min makanin ba'id. Artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasulnya adalah seorang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, sementara orang-orang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti dipanggil dari tempat nan jauh. Quran Surat Fussilat ayat 4. Bagi orang beriman,
Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan penawar hati. Dengan kata lain, apabila seorang mukmin betul-betul menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka ia akan menemukan obat penawar hati pelipur lara dalam setiap permasalahan yang tengah ia hadapi. Kalau kita galau, kita baca Al-Quran. Kita lagi kena musibah, segera baca Al-Quran. Kita lagi sakit, solusinya tetap baca atau dibacakan Al-Quran. Bagi orang beriman, ayat-ayat Al-Quran dapat bereaksi sebagai penawar atau obat, baik secara langsung atau tidak langsung, ataupun berangsur. Misal, berkah membaca Al-Quran, pikiran kita jadi tenang, masalah atau penyakit bisa mereda, lalu menghilang ataupun sembuh. Bisa jadi kita temukan obat unik yang tak pernah dibayangkan sedikitpun sebelumnya. Jika Allah menghendaki, maka tidak akan ada satu hal yang tidak mungkin. Keutamaan ketiga dari keutamaan membaca Al-Quran yaitu memberi syafaat di akhirat. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis ini memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita. Kelak Al-Quran akan menjadi sahabat di akhirat jika kita sudah membersamainya baca Al-Quran, kemudian mempelajari dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Hadis riwayat Hakim. Dengan semua keutamaan itu, sangat wajar apabila sahabat Nabi berlomba-lomba membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Umar agar mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali. Begitu juga sahabat Nabi yang lain, yaitu Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud, telah menjadikan zikirnya untuk mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari Jumat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap langkah kita, sebagai penawar hati sekaligus solusi dalam setiap masalah, juga sebagai obat penyembuh dari setiap penyakit yang menimpa diri kita atau orang-orang sekitar kita. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat menginspirasi kita semua untuk semakin rajin membaca Al-Quran, paling tidak per hari 1 halaman. Kalau tidak mampu, maka per hari cukup 5 ayat. Kemudian, surah-surah tertentu, terutama pada saat-saat menghadapi masalah atau tertimpa musibah, ataupun terkena penyakit. Serta janganlah lupa baca juga terjemahannya, lalu hayatilah maknanya agar keutamaannya betul-betul berbuah nyata dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, semoga kita dapat berjumpa lagi. Saya Yuda Said Pratama dari kelas 11 Listrik 2 asal sekolah SMK Negeri 2 Kebumen mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.